Shalom semuanya. Shalom semuanya. Saya sebelum berangkat, dokter minta untuk ketemu. Dan kemudian saya harus berkonsultasi dengan beliau dengan hasil pemeriksaan Bapak Gembala. Beliau tidak bisa mengikuti live karena memang sore tidak ada live di gereja kita. Tapi beliau sedang istirahat didampingi oleh anak-anak raja yang sore ini tidak bertugas. Dan saya hanya meyakini bahwa lagu yang terakhir yang dinyanyikan, kalau boleh itu karangannya siapa? Symphony Worship. Wow. Pasti yang nulis lagu ini nggak sekedar mengutip Roma 8 ayat 28. Pasti ngalami apa yang diizinkan Tuhan untuk dia turut bekerja dalam segala sesuatunya. Nah, sore ini di minggu terakhir bulan Maret 2026 dengan tema Kompas Kehidupan, kita sampai diingatkan kepada minggu terakhir tema mingguan sampai tujuan. Dalam gambar yang sudah disiapkan oleh Bapak Pendeta Albert, Yesus pun tahu gak selamanya dia naik perahu sepanjang Danau Galilea. Tidak selamanya ia berjalan bersama murid-muridnya. Dia tahu bahwa akan ada proses yang disebut sampai tujuan. Dia baru dalam gambar ini turun dari perahu. Tidak tahu arahnya apakah dari Tiberias ke Galilea. Apakah dari Tiberias ke Gadara. Atau sebaliknya dari Gadara ke Tiberias atau ke Galilea. Tapi dia tahu punya tujuan untuk setiap proses kehidupan. Dan bagi kita yang percaya, saya senang sore ini saya nengok ke belakang tadi. Sebagian besar dari kita yang hadir adalah generasi muda. Tepuk tangan buat Anda generasi muda. Dan saya undang Anda sore ini beri kehormatan baik yang usia teenager, baik itu youth sampai dewasa muda boleh berdiri. Karena sepertinya pesan Tuhan sore ini buat Anda selain buat kami yang dewasa. Yuk berdiri, come on rekan-rekan, dewasa muda, youth, ya teenager, oke. Yang masih berjiwa muda juga boleh melambaikan tangannya, oke. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat mereka semuanya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya tadi kaget ketika selesai istirahat. Saya diam sejenak. Lalu saya dapat, sore ini aku akan berbicara kepada banyak anak muda di gereja ini. Saya agak kaget. Saya bilang, oke Tuhan, bagaimana caranya? Dan saya melihat ini waktu saya nengok ke belakang. Ternyata hampir 60% yang hadir ini adalah keluarga kita, anak-anak muda. Dan ini saya yakin mengkonfirmasi pesan Tuhan ini buat Anda. Ya, secara khusus sore ini. Walaupun juga buat kita yang dewasa maupun senior. Tuhan berkata kepada kita, nak, bagaimanapun kamu sedang sekolah, sedang kuliah, sedang meniti karir. Kamu boleh punya mimpi obsesi yang sangat tinggi, idealismemu tentang keinginanmu yang engkau capai. Ingat ini, pada akhirnya tidak bisa tidak. Semua kita akan sampai pada ujung perjalanan hidup kita. Sampai tujuan. Siapapun kita.
Tadi pagi saya mengingatkan dalam khotbah pagi, kita baru kehilangan beberapa keluarga dari komunitas kita. Ibu Tini, Pak Ari, dengan Excel baru kehilangan figur ayah, kakek. Rentannya tidak terlalu jauh dari masa sukacitanya Lebaran. Senior di gereja kita kehilangan rekan, teman, Ibu Darmini. Lalu apa lagi? Ibu Rose dengan suami dan keluarganya. Sebenarnya Lebaran itu masa bahagia, kumpul keluarga. Saya ikut senang ketika menyaksikan lewat semua grup atau WhatsApp yang ada. Lagi kumpul keluarga. Tapi kemudian hari yang sama, saya hanya melihat status. Seharusnya bahagia. Tapi lihat, lalu fotonya ada di rumah sakit. Saya tidak bertanya lebih lanjut karena dengan urusan yang lain. Tapi kemudian mendengar berita dari putra beliau minggu lalu. Sumbu mercon yang dilihat sudah padam. Lalu sepupu dari putra-putri Bapak Yoyo pegang dengan tangan kanannya. Adik atau putra Pak Yoyo, Burus yang satu berpikir itu sudah mati. Sumbunya sudah mati. Dan sebagai orang yang berpikir bahwa sumbu mercon sudah mati, ya tidak mungkin meledak. Tapi beberapa saat ketika dipegang dengan tangan kanan, duar. Dan seharusnya keluarga berkumpul dalam happy, harus terima kenyataan. Karena harus ditangani oleh dokter, baik di Salatiga, baik kemudian di Solo, harus akhirnya dirujuk ke Semarang. Dan harus diamputasi. Bapak Ibu mungkin mendengar juga lewat berita di televisi. Satu keluarga Bapak Ibu dan anak-anak mereka bertiga di sebuah mobil. Dan kalau saya mendengar berita itu, lalu tempat keluarga mereka yang dituju dari Jakarta merantau kepada keluarga kampung halaman hanya tinggal beberapa kilometer, itu sudah pintu gerbang untuk masuk daerah mereka. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu di berita ini, ngantuk sesaat, les sesaat. Lalu dalam kecepatan yang tinggi, menabrak dinding pagar jalan tol. Dan kemudian terjadilah apa yang tidak pernah dipikirkan dan dibayangkan. Saya sedikit melihat dari media sosial, proses ketika beriring-iringan 5 jenazah dari keluarga yang harus mengalami kenyataan. Seharusnya bahagia di hari Lebaran ketemu yang lain. Tapi ini harus terima kenyataan, malah memakamkan di tempat peristirahatan terakhir. Yuk ngomong dulu ke kanan kirinya. Hidupmu satu waktu akan berakhir. Ngomong dulu ke kanan kirinya. Wah, Ibu Gembala ini sore ini kok ngomong tentang hal ini. Jujur, waktu saya menyiapkan khotbah untuk hari ini, sebenarnya Pak Pijo juga beliau akan berkhotbah pagi dan saya gilirannya sore. Tapi beberapa hari yang lalu beliau minta kepada saya, yang siapa khotbah pagi dan sore. Tolong ambil untuk khotbah pagi dan sore. Dan saya bilang, kenapa?
Oke. Dan beliau tetap berkata, tolong khotbah. Saya ambil waktu untuk belajar mendengar dari Tuhan. Karena bagi saya yang jauh lebih ngerti kebutuhan itu adalah pribadi agung Roh Kudus daripada saya. Makanya saya tanya kepada dia, apa yang harus saya khotbahkan? Dan Tuhan hanya berbicara singkat. Tuhan hanya berbicara poin yang saya bilang waktu saya menyusun ini. Mungkin Pak Albert juga yang membuat PPT ini berpikir seperti ini. Kok kali ini PPT-nya Mami singkat banget. Ya. Karena Tuhan sampaikan sesuatu dan dia berbicara sedikit singkat. Tapi saya yakin kalau dia berfirman berarti dia tahu kita membutuhkan firman Tuhan sore ini. Katakan amin kalau Anda percaya. Hidup ini pada akhirnya sampai tujuan. Filipi 1 ayat 6, ayat yang tadi sudah dibaca, berkata buat kita, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Aku yakin sepenuhnya akan firman Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara yang hadir sore ini, anak-anak muda yang hadir ini, yakin juga sepenuhnya. Yaitu dia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus di antara kita. Yang yakin katakan amin. Saya sedang berdiri untuk mewakili hari ini. Di depan sana, sebelah kiri saya, ini yang kita bilang hari esok yang tadi kita nyanyi, ku berlari mencapai apa yang jadi tujuan Tuhan buat hidupku. Dan sampai akhirnya. Nah di end-nya sampai akhirnya ini saya harus ngomong. Gak ada yang tahu kapan sampai akhirnya. Tadi pagi saya mengingatkan, jangan berpikir saya masih muda. Masih panjang. Saya sedang perjalanan pulang dari Rembang untuk kunjungi salah satu anak kami yang sudah 2 tahun bekerja di sana, mandiri di sana. Dan dia senang kehadiran papi, mami dan saudara-saudaranya di sana. Lagi perjalanan pulang. Dengan masih macetnya, arus balik dan truk-truk yang sudah mulai, trailer-trailer yang sudah mulai beroperasi kembali. Tiba-tiba beberapa kali saya menerima WA dari grup-grup yang ada. Dan beritanya RIP, Rest and Peace. Istirahat dalam damai, istirahat dalam ketenangan. Dan saya dibuat kaget karena beberapa hari Jumat kemarin. Satu yang saya lihat, ini usianya baru 30-an, 32 tahun. Gak ada yang nyangka. Tapi sekali lagi, kita diingatkan satu. Makanya kita diingatkan satu, apa yang mau kita sombongkan itu loh. Apa yang mau kita gagah-gagahkan. Kalau Tuhan berkata, cukup, tutup. Buku kehidupanmu tertutup. Mau ngelawan Tuhan. Kalau Tuhan berkata selesai, selesai. Makanya kita diingatkan hari ini. Tapi lihat juga, saya juga sedang mengingatkan kita. Lihat, sekian tahun yang lalu, belas tahun yang lalu, puluh tahun yang lalu. Waktu kita pertama mengalami kasih Kristus dalam hidup kita. Siapa kita before, sebelumnya.
dengan semua dosa. Wajahnya sih cantik, penampilannya sih ganteng, tapi tanpa Kristus artinya koyok setan. Masih ingat itu hidup kita dulu? Kebencian, kemarahan, pertikaian. Wah, itu jadi benar-benar kebanggaan kita. Sebelum kita mengalami apa yang dikatakan Filipi pasal yang pertama tadi ayat yang ke-6. Ia sudah memulai sesuatu yang baru loh sejak kita mengalami pertobatan. Kenapa? Anda dan saya dijadikan ciptaan baru. Katakan amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Anak-anak muda, Bapak Ibu senior. Engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang kepadamu. Yang percaya katakan amin. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua sekarang berproses dimulai dari pertobatan kita. Kenal Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan hingga hari ini 28 Maret 2026. Dia sudah memulai sesuatu yang baik untuk kita. Menjadikan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Katakan amin. Itu seharusnya Anda dan saya. Cerminan siapa? Cerminan Kristus. 2 minggu lalu dalam khotbah saya sekaligus kesaksian dengan apa yang terjadi yang kami alami ber-13. Bahkan dengan 560 sekian orang-orang Indonesia yang tertahan baik di Amman, Jordania maupun di Mesir. Saya sudah sampaikan. Situasinya tidak mudah. Saya bersyukur. Satu sisi waktu menyiapkan ini, oh iya Tuhan, Engkau sudah melewatkan aku. Dari situasi yang tidak mudah pada waktu melihat dan merasakan langsung dampak dari perang Israel, Amerika versus Iran. Dan kemudian berdampak ke negara-negara Timur Tengah. Kalau aku bisa pulang ke Indonesia, kami ber-13 bisa tiba di Indonesia, kembali ke rumah kami masing-masing. Bahkan tidak ada satu barang pun dari kami yang tertinggal. Kami hanya bisa berkata, haleluya untuk Tuhan yang luar biasa. Alami loh. Dia membuat, makanya 1 guide, 2 guide di Amman, Jordania. Dia nemui saya minta waktu untuk ketemu. Dia menanyakan, ibu sudah dapat tiket? Belum. Kami belum dapat tiket untuk pulang ke Indonesia karena Etihad cancel. Sama Bu, saya juga naik Etihad. Lalu bagaimana Bu? Ya sudah kita ngikuti aja arahan dari KBRI Jordania. Mau lewat Arab, Jeddah, atau mau lewat kembali lewat ke Kairo, Mesir. Kalau ibu, kita ngomong masuk akal logika aja. Ada puluhan ribu saudara-saudara kita yang sedang umroh dan mereka tertahan di Jeddah. Kalau kita masuk Jeddah, ngerti resikonya. Apalagi kelompok kita kecil. Jadi buat Ibu Moy, lebih baik saya kembali ke Mesir. Cari jalan. Sudah dapat tiket? Belum. Lalu bilang, saya tuh heran Bu. Karena kebetulan grup saya dengan grup Ibu itu iring-iringan dari Mesir, Israel,
Lalu saya tidak masuk Tiberias, ibu ke Tiberias. Kayak saya langsung masuk kembali ke Jordan. Kayak lalu kita di hotel ini. Saya itu agak heran lihat ibu itu kok tenang banget ya. Saya lihat ibu tenang. Saya hanya ketawa, lalu saya bilang, namanya harus kerja sebagai pemimpin mesti profesional. Kita ngerti ini, kalau pemimpin tenang, maka orang yang dipimpin juga akan tenang. Tapi nek pemimpin, ya, karena saya tahu dia orang Jakarta, saya pakai bahasa Jakarta. Anda tidak tenang, Anda gelisah, Anda mulai mengambil keputusan-keputusan yang kadang karena berdasarkan tanpa berpikir panjang. Akibatnya apa? Anak buahmu juga akan jadi tidak tenang. Betul Bu, 30 orang dalam satu grup, 3 kelompok, 3 keinginan. Yang satu mau gini, yang satu mau gini, yang satu mau gini. Pusing Bu kali ini. Tapi saya lihat ibu Moi tenang. Boleh saya belajar? Saya bilang di kamar saya dengan anak saya nyari tiket. Tanya Tuhan aku mesti piye. Tapi tidak perlu kegelisahan, ketakutan kita itu ditunjukkan kepada orang-orang yang kita pimpin. Yuk dengan Tuhan. Lalu beliau berkata, ini yang saya perlu pelajari, saya perlu belajar dari ibu. Poin ini yang saya perlu belajar. Lalu saya hanya flashback ini. Coba. Kalau saya menghadapi itu pada waktu saya belum mengalami progres pertumbuhan iman. Saya yakin saya akan sama seperti dia. Saya akan marah-marah, saya akan menyalahkan keadaan, saya akan menyalahkan orang, saya akan lakukan hal-hal yang kedagingan saya jauh lebih menonjol. Karena saya kenal karakter saya kenal titik lemah saya. Lalu saya berkata, Tuhan terima kasih. Roh Kudus ingatkan, lihat kamu ngalami progres bukan? Dan doa saya buat anak-anak muda, siapapun Anda. Jangan hanya sekedar kamu bangga, 17 tahun KTP-mu Kristen. Mami sebagai ibu gembala, sarankan buat engkau, kenali Tuhanmu, maka ia akan menyatakan dirinya kepadamu. Jangan bangga cuma jadi pelayan volunteer, kelihatannya aktif, tapi pertanyaan kamu punya persekutuan enggak dengan Tuhan? Kamu punya waktu pribadi enggak dengan Tuhanmu? Atau sibuk dengan yang namanya tugas, sampai tidak punya waktu dengar dia ngomong apa hari ini buat aku. Atau handphonemu lebih banyak ngomong. Saya sedang berdoa dan terus berdoa. Saya sudah ngomong dengan beberapa anak raja. Mami sedang merindukan anak-anak muda sama seperti usia mami 17, 18, 19, 20 tahun. Ngalami Tuhan benar-benar. Punya hubungan relation dengan Tuhan benar-benar. Kenal, bisa dengar suara Tuhan. Aku rindukan ini juga terjadi di generasi muda di gereja kita. Karena jujur jangan sampai Matius yang berkata, Tuhan aku sudah kerjakan ini, Tuhan aku sudah kerjakan ini, aku sudah melayani ini. Terus Tuhan ngomong, aku kok gak kenal kamu sih? Jangan sampai itu terjadi di tengah kita. Katakan amin. Makanya penting buat kita. Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik buat kita. Dan Tuhan mau kita meneruskannya, berlari mencapai tujuan kita. Saya sudah ketemu Pak Agung sore ini. Ada satu status WA-nya Pak Agung.
Yang pagi-pagi saya ambil waktu saya lihat, wow. Dan ada di sini, selamat pagi. Cuman mau bilang, terima kasih Tuhan Yesus buat segala hal baik yang Tuhan sudah berikan kemarin. Dari sini saya langsung bisa tahu, pasti ada sesuatu kemarin. Entah itu senang, entah itu susah, entah itu struggle atau apapun berkat kemarin. Lalu Pak Agung melanjutkan, ada orangnya di sini dengan istri dan anak. Oke? Dan kusambut hari ini dengan ucapan syukur. Tuhan jaga, lindungi dan memberkati apapun yang kulakukan hari ini. Jadilah sesuai kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Amin. Ini nggak akan kalimat-kalimat ini terungkap kalau Pak Agung Sabdo nggak punya relation dengan Tuhan. Bisa ngomong terima kasih untuk apa yang kemarin. Hari ini aku menyerahkan. Itu nggak akan keluar ungkapan kalimat seperti ini. Kalau nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Beliau kepala keluarga, beliau seorang yang bekerja. Oke. Dan saya harap ini akan jadi contoh buat anggota my teamnya, kayak komunitas, bahkan kita semua yang hari ini mendengar ataupun yang mengikuti besok lewat live atau lewat YouTube. Apa itu? Seseorang yang punya relation dengan Tuhan. Yang tidak sibuk hanya urusan sosial, orang, masyarakat, teman, keluarga, bla 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 bla. Sampai nggak punya waktu dengan Tuhan. Kalau Anda tidak akan bisa menangkap Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa yang biasanya responnya ngomel? Responnya apa? Marah. Responnya apa? Kok kayak gini? Kok seperti ini? Gak sesuai harapan, gak sesuai keinginan. Tapi berbeda kalau kita punya relation dengan Tuhan. Mami, urusan ini saya harus ngomong, saya orang yang tegas. Makanya saya akan marah anak raja hari Minggu tidak ke gereja. Kenapa kamu tidak? Saya marah betul. Bukan karena kami pendeta, tapi karena firman Allah ngomong. Saya beberapa kali ngomong dengan anak raja, kalian jangan sampai ya seperti tikus yang mati di dalam lumbung padi. Di sekelilingnya ada banyak kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Disediakan tempat untuk berdoa, disediakan tempat kamar untuk kamu punya relation dengan Tuhan. Tapi kamu sibuk dengan sosial, sibuk dengan yang lain, sibuk dengan yang lain. Pekerjaan, prioritas kerja, dan lain sebagainya. Lalu gak ada waktu dengan Tuhan. Oh berdoa, oh baca Alkitab. Kapan? Waktu bersama-sama. Itu pun kadang sambil guyonan, kadang gak serius. Saya seringkali ngomong, jangan sampai kamu mati seperti tikus yang mati di dalam lumbung padi. Bodoh itu. Apa dampaknya? Kalau kita punya persekutuan relation dengan Tuhan, akan ngerti. Nek diizinkan ngalami kayak begini ini, tadi saya barusan ngomong toh. Dokter hanya ngomong, Ibu, hasilnya seperti ini. Kreatin Bapak tinggi banget. Kan enggak pengen Bu, Bapak harus gagal ginjal.
Saya langsung mikir itu gagal ginjal kalau nanti gini cuci darah seminggu sekali. Saya bilang enggak dokter, makanya saya bawa bapak untuk berobat. Sambil saya diem, dengarkan arahan, kadang saya tanya. Perjalanan dari rumah sakit ke gereja ini, makanya saya minta tolong tadi. Tolong sampaikan ke IO, saya pasti datang tapi agak terlambat. Karena baru selesai konsultasi dengan dokter. Perjalanan ke sini sambil nyetir. Kalau orang punya relation dengan Tuhan, berbeda loh saudara. Apakah karena saya wanita superwoman makanya bisa tetap khotbah? Enggak Bapak Ibu. Enggak. Saya sama seperti Anda. Tapi yang membuat saya tetap profesional, tetap kuat. Karena saya tahu siapa yang berjalan bersama dengan saya. Itu adalah Tuhanmu dan Tuhanku. Sambil nyetir saya bilang, Bapak, kau lebih tahu daripada aku. Langkah apa yang mesti aku lakukan? Kasih ono hikmat tuntunan. Tenang Bapak Ibu. Saat seperti ini dibutuhkan apa? Ketenangan. Dan ketenangan didapat dari siapa? Dari Tuhan, sumber kehidupan kita. Coba ngomong ke kanan kirinya. Pernah kemerungsung enggak? Coba tanya gitu. Pernah reaksinya salah enggak? Ngamuk-ngamuk. Pertanyaan saya gini, kalau kita menghadapi sesuatu kita marah-marah, pertanyaan saya gini, menjawab enggak? Memberi solusi enggak buat kita? Memberi solusi enggak kira-kira? Selesai masalahnya? Enggak. Muncul masalah yang baru, energi kita terkuras. Kita sendiri stres, tegang. Tanpa kita sadari mulut kita melukai orang lain karena omongan kita jadi kasar. Pernah pikirkan itu? Saya kasih gambaran seperti Sarah. Anak kami yang paling kecil yang belum 4 tahun. Seperti putra putri bapak ibu. Kalau saya berpelukan dengan papi, terus saling mencium, dia enggak. Dia selalu. Betul kakak-kakak lihat modelnya Sarah? Aku gak disayang. Sama mulutnya itu mulut ikan cucut. Makanya saya ganggu Sarah. Kalau gitu nanti cepet tua loh nak. Oke? Kalau ikan koi, kamu bedanya tahu enggak dengan ikan koi? Apa mami? Ikan koi senyum. Itu lihat, beda. Itu model anak-anak. Jenengan nek masih umur anak-anak ya sama seperti Sarah. Amin. Itu kanak-kanak. Nek Sarah lakukan itu masih lumrah. Wong dia masih kanak-kanak. Nek kita yang sudah dewasa masih bersikap seperti itu. Lu kok jadi kekanak-kanakan. Nah iku beda meneh artine. Ya. Makanya Tuhan mau bawa semua kita termasuk kalian anak-anak muda hebat. Tuhan mau. Hari ini Tuhan sudah memulai yang baik loh di sana. Proses hidupmu. Dan Tuhan berkata jangan berhenti di sini. Jangan puas di sini. Yuk berlari yuk. Terus. Sampai orang akan berkata aku melihat Kristus dalam hidupmu. Aku melihat wajah Yesus lewat karaktermu. Amen. Berproses.
saya semuanya. Bisa gagal? Enggak bisa. Saya aja bisa gagal. Tapi ingat ini, Tuhan itu bukan hakim yang lalim. Tuhan bisa menerima kegagalan kita kok Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Tuhan bukan hakim yang lalim. Maaf saya turun. Dan sebentar saya tutup khotbah saya. Tuhan bukan ngomong gini. Kowe salah. Memang harus dihukum. Tolong berdiri Pak Heru. Wes tidak layak jadi anakku, tak buang kamu. Karena kamu bukan anakku. Tuhan bukan seperti itu. Jumat besok kita merayakan Jumat Agung. Hari Minggu kita merayakan Paskah. Tolong tangannya Pak Heru diulurkan. Tuhan berkata, nak, aku ngerti kok kamu gagal. Aku ngerti kok. Oke, yuk. Oke, maju saja terus. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Kamu tidak tahan tentang hal ini. Yang mengerti ini, katakan amin. Tuhan itu bukan hakim yang lalim. Terus menjudge kita. Dah, kamu tidak perlu disebut anak Allah. Enggak. Dia masih rangkul Anda dan saya dan berkata, seperti Bapak yang menemukan anak bungsunya balik. Anak sulungnya ngamuk-ngamuk. Orang kayak gitu. Kok dipestain? Orang kayak gitu tuh seharusnya ditendang keluar. Orang kayak gitu tuh seharusnya dibuang. Bapak itu gimana toh? Nggak tahu? Waktu lihat dari jauh anak bungsu pulang dengan pakaian yang sudah compang-camping. Bau loh, karena ingat dia bekerja dan makan di antara babi-babi. Kemuliaannya sudah hilang. Tapi waktu Bapak lihat ini, apa yang dilakukan? Bu Lili boleh berdiri. Anakku yang hilang sudah kembali. Wah, kasih cincin, gantikan pakaiannya. Ayo kita mengadakan pesta. Yang mengerti ini katakan amin. Yang mengerti ini katakan haleluya. Siapa kita? Kadang bertindak lebih dari Allah. Merasa kita sudah lebih benar, lebih suci. Lalu kita mendiskreditkan orang bersalah. Siapa kita? Allah tidak berlaku seperti itu loh. Makanya orang yang terus berjalan sampai tujuan akan berkata, aku ngalami itu konfirmasi demi konfirmasi. Tuhan itu setia banget. Tuhan itu kalau berjanji gak akan meninggalkan kita. Tolong slide terakhir. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan Yesus selalu setia. Dia akan menguatkan keyakinanku dan melindungiku dari si iblis itu. Amin. Bisa lihat itu dibalik semua hal yang mungkin tidak enak. Aku tahu Tuhan tidak tinggalkan aku. Aku tahu Tuhan setia terhadap janjinya kepadaku. Makanya enggak gerusah-gerusuh. Tidak salah langkah, tidak salah jalan. Tidak hanya berdasarkan emosi, keinginan sesaat. Bisa ngerti, oh Tuhan maunya aku berjalan kayak begini. Dan akan mengalami betul konfirmasi demi konfirmasi slide sebelumnya. Aku ngalami benar. Firman gak sekedar firman, tapi benar-benar
kompas kehidupan, Alkitab itu benar-benar terjadi buat hidupku. Kita tutup di Yakobus 1 ayat 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, tapi firman itu harus kamu lakukan. Ayo katakan bersama saya, harus aku lakukan. Bukan hanya didengar. Jangan menipu diri sendiri dengan berpikir, bagi saya mendengar firman-Nya saja sudah cukup. Katakan tidak, aku harus jadi pelaku firman. Katakan amin, katakan amin. Saya tutup sebelum berdoa. Tuhan, aku tahu bukan karena aku kuat, bukan karena aku luar biasa, enggak. Aku juga bisa nangis, aku juga bisa jerit sama Tuhan. Aku juga bisa berkata, tolong aku, pegang tanganku. Nek enggak aku enggak kuat loh Tuhan. Tapi kenapa aku terus berjalan? Dan aku tahu tujuan akhirku nanti seperti apa. Karena aku tahu Tuhan yang setia akan mengkonfirmasi janjinya dalam hidupku. Tidak akan ditinggalkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Anak muda, kamu bisa lihat hidupnya Ibu Gembala. Apa adanya ya kayak gini, aku marah ya marah, ndak suka, ndak bener ya aku ndak suka. Dalam dan luar sama. Tapi aku tahu, aku ndak pengen jemaat di tempat ini anak-anak muda gagal. Aku punya mimpi, sama seperti aku ngalami dengan Tuhanku dan Tuhanmu. Engkau pun akan ngalami yang sama, bahkan lebih besar lagi bersama Tuhan. Amin. Di Rembang, adik-adiknya pergi berenang dan lain sebagainya. Kak Rio duduk dengan saya dengan papi. Sebelumnya beberapa minggu sebelumnya waktu ngantar Emily. Karena Emily sekarang ada di Singapura. Dia sedang belajar teologi di City Harvest. Baru nanti kembali bulan September. Tapi dia sudah informasikan rupanya sinode membutuhkan dia dalam beberapa hal. Kemungkinan dia akan bolak-balik untuk persiapan dari semua acara sinode yang dipercayakan kepadanya. Tapi at least sudah sejak Senin kemarin dia belajar. Dan ada sekitar 18 atau 16 orang-orang Indonesia juga yang sedang belajar bersama-sama dengan dia dari berbagai bangsa yang ada. Dan waktu pulang bersama yang lain, anak kami yang satu, Wawan, yang sudah juga mandiri. Mami, kali ini Wawan undang untuk makan siang bersama-sama papi mami. Bisa ya sediakan waktu. Dan terhadap anak-anak kami ini, termasuk Rio, hari Jumat pagi, kami bertiga ngobrol. Saya tanya, apa kamu punya mimpi ke depan? Apa proyek, progresmu ke depan? Dia cerita kepada kami sebagai orang tua walinya. Bahkan detail-detail yang dia bilang, keluargaku gak tahu mami. Tapi aku sama papi mami bisa cerita tentang semuanya ini. Lalu kemudian waktu saya coba berbicara lebih lanjut. Saya dengan papi Ju saling natap. Dan berkata, Tuhan terima kasih. Di tengah proses, ada yang gagal juga yang harus kami hadapi. Tapi Tuhan bisa menghiburkan.
dengan ex anak-anak raja yang sekarang sudah bisa berdiri dengan kakinya tanpa menyusahkan papi dan maminya lagi. Saya bilang, Rio, saya tahu kamu baru mulai, terima kasih. Oke, tapi izinkan mami papi juga karena kamu sudah bayar beberapa poin. Enggak mami, enggak papi, tolong izinkan. Saya juga ingin menunjukkan bakti kepada papi dan mami dengan cara saya, kemampuan saya. Jujur, saya neteskan air mata. Rasa syukur, rasa sukacita. Ya. Lalu saya katakan kepada papi, lihat, kita masih punya tugas loh. Masih ada. Saya bilang, Sarah kecil tuh masih harus bertumbuh sekian puluh tahun ke depan. Sampai dia mandiri juga. Dan dia masih butuh seperti anak-anak kami yang lain. Masih butuh papi, mami. Hidup ini akan dipenuhi syukur kepada Tuhan. Ketika Anda dan saya bisa melihat campur tangan Tuhan dalam segala hal. Amin. Yuk berdiri bersama saya.